Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rhoma Irama lahir tanggal 11 Desember 1947. Sosok bernama asli Raden Haji Oma Irama dikenal luas sebagai legenda hidup musik dangdut di tanah air. Rhoma juga pernah membintangi berbagai judul film. Gelar Raja Dangdut pun disematkan kepada pria kelahiran Tasikmalaya ini. Dalam perjalanan hidupnya, Rhoma Irama mulai terjun ke kancah politik sejak zaman Orde Baru, dari Partai Persatuan Pembangunan P3, Golkar, hingga kemudian mendirikan sekaligus memimpin Partai Islam Damai Aman atau Idaman. Inilah jalan hidup Raja Dangdut Rhoma Irama yang dekat dengan waliullah dan politik. Pada tahun 1946, ini adalah kelahiran Raden Oma. Raden Haji Oma Irama atau yang dikenal dengan nama Rhoma Irama lahir pada 11 Desember 1946 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia merupakan putra dari pasangan Raden Irama Burdah Anggawirya dan Tuti Juwariah. Pada bulan Desember 1970, Rhoma Irama mendirikan grup musik dangdut yang ia namai Soneta Group. Pada Oktober 1973, Rhoma mencanangkan semboyan Voice of Muslim dengan tujuan agar musik Melayu bisa dipadukan dengan aliran musik lainnya. Inilah yang lantas membuat setiap lagu Rhoma Irama memiliki cita rasa yang berbeda. Tahun 1972, Rhoma Irama menikahi seorang wanita bernama Veronica Agustina. Rhoma Irama menikahi seorang wanita bernama Veronica Agustina. Sebelum menikah, Veronica menjadi mu'alaf. Pasangan ini dikaruniai 3 orang anak, yakni Debbie Vera Masari, Vicky Rhoma Irama, dan Romi Syahrial. Sayangnya, Rhoma bercerai dengan Veronica pada Mei 1985. Pada tahun 1977, bintang film. Rhoma terjun ke dunia akting sejak 1977 lewat film Jakarta, menyusul kemudian film Salah Kamar pada 1978, Wadam 1978, Bayang-Bayang Kelabu 1979, Cinta Kamelia 1979, Melodi Cinta Rhoma Irama 1980, Perjuangan dan Doa 1980, Sekuntum Mawar Putih 1981, Badai di Awal Bahagia 1981, Sebuah Pengorbanan 1982, Satria Bergitar 1983, Pengabdian 1984, Sunan Gunung Jati 1985, dan lain sebagainya. Pada tahun 1977 diancam Orde Baru. Pada tahun 1977 pula, Rhoma jadi juru kampanye untuk P3, kendati hanya sebagai simpatisan. Kala itu, suara P3 di Jakarta mampu mengalahkan Golkar yang didukung penuh rezim Orde Baru. Periode 1970 sampai 1980 juga menjadi masa-masa rawan bagi Rhoma. Ia sering mendapatkan ancaman karena lagu-lagunya kerap mengkritisi pemerintah. Selain itu, Rhoma juga dilarang tampil di TVRI. Pada tahun 1984, Rhoma Irama menikah lagi. Rhoma Irama menikahi Rika Sukarti atau Rika Rahim yang berusia 10 tahun lebih muda darinya. Sebelumnya,
Roma sempat beberapa kali terlibat dalam film bersama Rika, yakni Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, Kamelia, Cinta Segitiga, Pengabdian, Pengorbanan, dan Satria Bergitar. Setelah menikah dengan Roma, Rika mundur dari dunia hiburan. Pada tahun 1985, Raja Musik ASEAN, majalah Asia Week edisi ke-16 yang terbit pada bulan Agustus 1985 menyebutkan Rhoma Irama sebagai Raja Musik Asia Tenggara. Gelar tersebut disematkan setelah liputan tentang pertunjukan konser Soneta Group yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada awal tahun 1985 ini juga, Rhoma Irama merupakan salah satu tokoh yang soan ke kediaman Kyai Haji Ali Maksum Krapyak. Saat itu Kyai Haji Ali Maksum Krapyak merupakan Saat itu Rhoma Irama membacakan sebuah ayat yang berbunyi wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Lalu dilanjutkan pidato dengan penuh semangat. Para santri pun belum memahami maksud yang disampaikan Rhoma Irama. Suatu hari, pada hari Jumat, selesai sholat Jumat, Kyai Haji Ali Maksum Krapyak dawuh ditemani beberapa santri yang memijat beliau. "Kalian mau tahu apa maksud kedatangan Rhoma Irama tempo hari itu?" ujar Kyai Haji Ali Maksum. "Nggih," kompak para santri menjawab. "Dia datang untuk meminta izin perang," lanjut Kyai Ali Maksum. "Tentu saja kami tidak mengizinkan. Dia diminta untuk fokus saja berkesenian dan menyerahkan urusan konflik politik kepada para ulama," tutur Kyai Haji Ali Maksum kala itu. Pada tahun 1992, ia mendapatkan gelar The Indonesian Rocker pada majalah Entertainment edisi Februari 1992 menyebut Rhoma Irama sebagai The Indonesian Rocker. Sorotan dari majalah khusus dunia hiburan yang berbasis di Amerika tersebut seakan menjadi tanda bahwa Rhoma Irama telah diakui secara internasional. Pada tahun 1992 ini juga, Rhoma Irama bersama Gus Maksum Lirboyo dengan para pendekar menuju pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Alasan para pendekar dan Rhoma Irama sendiri bersama Gus Maksum adalah melihat peta sejarah tahun 1992 kala itu, yaitu persiapan pemilihan legislatif, DPD, dan DPRD serentak kala itu. Pada tahun 1993 masuk MPR, Rhoma Irama tercatat sebagai anggota MPR sebagai utusan golongan hingga 1997. Pada tahun 1994, Rhoma Irama go internasional. Pada April 1994, Rhoma Irama menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan perusahaan musik Live Record di Jepang. Lewat kesepakatan tersebut, 200 judul lagu milik Rhoma akan direkam ulang ke dalam bahasa Inggris dan Jepang dan bahasa Jepang dengan tujuan untuk menyasar pasar internasional. Pada tahun 1996, gabung Golkar. Rhoma Irama aktif menjadi juru kampanye Golkar menjelang pemilu 1997. Keputusan ini tentu saja mengejutkan para pendukungnya karena sebelumnya sudah dikasih saran oleh Kyai Haji Ali Maksum untuk fokus dalam dunia kesenian saja. Pada tahun 2003, Rhoma Irama terlibat perseteruan dengan Inul Daratista, penyanyi dangdut
yang naik daun kala itu. Menurut Roma, goyangan yang ditampilkan Inul saat bernyanyi dinilai berlebihan dan menyimpang dari adat ketimuran. Roma dan paguyuban artis musik Melayu Indonesia atau PAMMI bahkan sempat mengeluarkan himbauan kepada semua stasiun televisi untuk memboikot Inul. Pada tahun 2007, Super Legend, tanggal 16 November 2007, Rhoma Irama memperoleh penghargaan sebagai seorang legenda di Asia Tenggara. Penghargaan dengan status The Son as Asia Super Legend tersebut diberikan di Singapura. Pada tahun yang sama, Rhoma juga menerima anugerah Lifetime Achievement Award dengan gelaran dalam gelaran perdana Anugerah Musik Indonesia atau AMI Dangdut Award. Penghargaan ini ia terima pada 23 Desember 2007. Pada tahun 2008, Rhoma Irama kembali ke P3 yang saat itu dipimpin oleh Surya Dharma Ali. Ia masuk P3 lagi bersama Kiai Haji Zainuddin MZ yang sebelumnya juga sempat digait Golkar. Pada tahun 2012, Rhoma Irama diundang oleh Mata Najwa. Rhoma Irama menyatakan siap maju dalam gelaran Pilpres 2014 saat diwawancarai oleh jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa pada 28 November 2012. Beberapa minggu kemudian, Rhoma menyatakan bahwa waktu yang diberikan kepadanya saat wawancara tersebut terlalu pendek. Selain itu, menurut Rhoma, acara itu lebih terkesan sebagai pengadilan bagi dirinya. Pada tahun 2015, Rhoma Irama mendirikan Partai Idaman, tepatnya pada 14 Oktober 2015. Rhoma Irama mendirikan Partai Idaman. Dalam struktur partai, Rhoma duduk sebagai ketua umum. Namun, Partai Idaman dinyatakan tidak memenuhi syarat kelolosan untuk mengikuti pemilu pada tahun 2019. Tahun 2018, Rhoma Irama dukung Prabowo Sandi. Akhir Oktober 2018 lalu, Rhoma dan para pendukungnya menyatakan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk pemilu 2019. Sehingga kalau kemudian berani deklarasi, artinya kami sudah siap mendukung pasangan Prabowo Sandiaga pada Pilpres 2019, tandas Rhoma saat itu. Itulah jalan hidup Raja Rhoma. Itulah jalan hidup Raja Dangdut Rhoma Irama yang dekat dengan waliullah dan politik. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan tulis di komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.